Ya. Oke. Bang, gimana hasil di Oke, dalam? gimana langsung pertanyaan? Hasil di dalam bagaimana, Bang? Baik, kesini jadinya. Ayo, Gas. baik teman-teman, terima kasih sudah lama menunggu. Agak lama proses di dalam tadi. Sebagaimana kami ungkapkan tadi siang ketika kami mau masuk, kami akan melaporkan Ayah Mirna Darmawan Salihin terhadap dugaan pasal yang pertama pasal 221 ayat 1 kedua KUHP dan pasal 32 ayat 1 KUHP. Saya mungkin tidak akan menceritakan kronologis karena sudah ada tangan penyidik. Mekanisme internal di dalam, setelah di SPKT kita diarahkan kepada perwira piket. Kita sudah bertemu dengan perwira piket di Kamnek, termasuk bertemu dengan perwira piket di Siber. Dari hasil konsultasi dengan mereka, kami harus hormati pandangan penyidik di sini. Seluruh bukti yang kami ajukan dianggap masih belum cukup untuk sebagai syarat LP. Singkatnya, LP kami, laporan polisi kami tidak diterima. Namun untuk membuka peluang baru diadakannya penyelidikan, kami diarahkan untuk bersurat langsung ke Pak Kapolri. Mekanisme ini yang kita kenal namanya pengaduan masyarakat. Dumas, kami sudah melakukan Dumas. Setelah tadi berkonsultasi panjang, kita sudah memasukkan surat sore ini melalui Sekretariat Umum, ditujukan langsung ke Bapak Kapolri. Pada pokoknya surat ini sama, menyampaikan hal yang sama, meminta agar dilakukan penyelidikan oleh Polri terhadap dugaan yang kami sebut itu pasal 221 ayat 1 angka 2 KUHP dan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE terhadap ayah dari saudara kita Mirna Darmawan Salihin. Gitu teman-teman. Pelapornya kami berdua, seluruh kuasa tentu adalah penerima kuasa. Jelas namanya. Tetapi karena nggak mungkin semuanya jadi pelapor, pengadunya saya, Antoni Silo dan Pak Haryanto, SH Impum dari Surabaya. Kalau teman-teman tahu, sebenarnya kami tidak hanya melakukan ayah Mirna, tapi minggu lalu kami sudah melakukan salah satu oknum hakim yang diduga melanggar etik karena melakukan komentar terhadap perkara yang sudah dia putus di luar sidang. Republik ini pernah satu punya pengalaman empiris tahun 74, ada Sengkon Karta namanya di Bekasi sana, dituduh membunuh orang, tapi dalam perjalanan setelah 7 tahun kalau nggak salah dia bebas karena ada pelaku lain. Jadi peradilan bisa salah nggak? Bisa. Walaupun tadi banyak orang berkomentar, ini sudah PN sampai PK, sudah semua hukumannya sama, Jessica dihukum, tetapi dalam kasus Sengkon Karta juga begitu. Bisa ditemukan ada peradilan sesat, menghukum orang yang salah. Bukti yang dibawa tadi apa? Gimana? Bukti yang dibawa tadi apa? Bukti yang dibawa adalah rekaman video, salah satunya ya, salah satunya. Sebagaimana teman-teman lihat, karena di era keterbukaan sekarang, apa yang kami konsumsi itu juga yang teman-teman konsumsi. Itu juga yang dikonsumsi oleh masyarakat di medsos, di channel-channel YouTube. Tapi diantaranya saya mau sebutkan dalam wawancara Darmawan Salihin dengan Pak Karni Ilyas, Darmawan Salihin kemudian menunjukkan satu video di handphonenya. Itu potongan video ketika Karni menanyakan, tapi kan nggak ada buktinya kalau Jessica yang memasukkan cyanida. Kemudian singkatnya, Edi Darmawan Salihin dalam wawancara itu menunjukkan sebuah video yang menurut dia itu dengan sengaja yang menunjukkan tangan Jessica memasukkan cyanida menurut dia. Kalau kita lihat cuplikannya nggak begitu sih. Tetapi yang mengkhawatirkan dan yang memprihatinkan kita semua, kami kok menyimpulkan dari pernyataan dia bahwa itu adalah bagian dari CCTV yang ada di KP Olivier yang dengan sengaja tidak dihadirkan di persidangan, kan begitu ya? Kalau begitu, kenapa ada bukti CCTV yang harusnya menjadi utuh, menjadi alat bukti di pengadilan, tapi bisa berada di tangan Edi Darmawan Salihin? Itu niat kita melaporkan ini. Biarlah penyidik yang membuktikan dia dapat itu dari mana, dari penyidik kah atau dari KP Olivier. Tapi ya dari proses konsultasi, teman-teman tadi lebih memilih, teman-teman penyidik menyarankan kami untuk lapor ke Propam, gitu ya. Kami memilih berpikir lain dan semoga
pengaduan masyarakat yang ke Pak Kapolri ini bisa dikasih atensi lah. Berapa lawyer hari ini Bang datang untuk melakukan dumas? Tadi 150. Mestinya ada 150-an. 150. Ya karena kita nggak sanggup ngongkosin yang lain, ini pro bono movement. Oke, terus bagaimana tanggapan keluarga Jessica atas kegiatan hari ini? Kalau terhadap kegiatan hari ini kami belum berkomunikasi, tapi Jessica tahu kan kami memang nggak bisa bikin laporan kalau Jessica nggak memerintah kami, itulah ya dalam bahasa kuasa. Jessica sudah berulang kali berterima kasih lah kalau soalnya. Saya sampaikan ya. Baik. Jadi yang hadir ini semuanya yang menerima kuasa dari Jessica. Wow. Jadi semuanya 3.800. Tapi yang hadir hari ini kan 200-an lah, 150. Itu semua penerima kuasa. Oke. Jadi bukan hanya datang-datang ke sini cuma sebagai penggembira, enggak. Mereka ini juga sebagai konsultan hukumnya Jessica. Oke. Dalam kuasa ini. Ya, oke. Jadi gue tambahin sedikit. Jadi Jessica tadi pagi sempat telepon saya, ya, menyampaikan Om sampai sejauh mana. Nah, saya sampaikan bahwa hari ini adalah kita akan melaporkan Edi Darmawan Salihin. Nah, tapi dengan kita di sini kita ajukan permohonannya pengaduan ya, dumas. Nah, jadi Jessica juga pesan kepada kami dan kepada teman-teman semua, mohon bantu doa ya, Jessica sehat ya, Jessica masih tetap bertahan ya, Jessica itu sebetulnya tetap mencari keadilan itu aja. Kondisi Jessica sekarang gimana Pak? Sempat cerita nggak? Kondisi fisiknya mungkin dan Kalau mental secara juga? fisik Jessica sehat ya kan, cuman yang kurus saja dengan berat 51 kilo ya, 51 kilo ya, dia masih berseri, tapi tetaplah kalau kita lihat tuh hatinya hancur ya. Karena setiap kali saya ketemu dengan Jessica, Om saya sudah kelamaan di sini, saya akan keluar. Mana yang harus Om lakukan, tolong lakukanlah gitu. Karena apa Jessica? Saya tidak berbuat apa-apa ya. Saya 7 tahun loh. Yang paling menderita dia ada pada saat di Polda Metro ya, di Selti itu yang 4 bulan. 120 hari, yang mana pada saat 1 hari lagi bebas demi hukum ternyata P21. Nah, jadi Jessica tuh selama 4 bulan 120 hari di situ dan saya nemeni dia 1 minggu 4 hari. Ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. 1 minggu. Bayangkan 120 hari saya nemenin dia. Kenapa? Karena dia merasakan bahwa dia berharap bahwa dia tuh bebas demi hukum. Ternyata faktanya dia harus P21 dan tetap sidang. Dan persidangan ini Jessica diputuskan 20 tahun, dia tidak terima. Walaupun ditawarkan oleh Bang Otto ada gerasi yang akan diurus, yang akan dilakukan kalau Jessica mau. Tapi Jessica, saya tidak akan bergerasi. Lebih baik saya ikutin proses hukum ya sampai 20 tahun karena saya tidak berbuat. Itu aja. Berarti bisa dikatakan dong masih rutin buat mengunjungi Jessica di sini? Apa? Masih rutin mengunjungi Saya masih seminggu 2-3 kali dah. Mau hari Senin saya akan datang lagi karena ada minta update hari ini. Karena Sabtu kan nggak bisa kan? Mungkin saya dengan ada 1 orang lagi tim lawyer yang lain saya bawa untuk masuk ke dalam untuk perkenalan untuk melakukan acara tanggal 12 kita melakukan upaya hukum lagi begitu.